Brigjen Endar Priantoro, mantan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi, bakal melaporkan Sekjen KPK Cahya Harifa dan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas KPK. Pelaporan itu diduga bentuk perlawanannya karena dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. KPK telah menunjuk pelaksana tugas atau PLT untuk mengisi kekosongan setelah Endar diberhentikan secara hormat dari lembaga anti rasuah. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, pejabat yang ditunjuk sebagai PLT Direktur Penyelidikan ialah Ronald Warotikan yang sebelumnya bertugas di Kedeputian Koordinasi dan Supervisi. Lebih lanjut, Ali menjelaskan KPK tidak mengusulkan masa jabatan Endar sebagai Direktur Penyelidikan diperpanjang meski Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menyurati KPK agar Endar tetap bertahan di lembaga anti rasuah itu. Namun, perpanjangan masa jabatan aparatur sipil negara yang dipekerjakan di lembaga anti korupsi itu harus diawali usulan dari KPK. Berdasarkan keputusan dari rapat pimpinan di KPK memberhentikan dengan hormat Direktur Penyelidikan karena memang per 31 Maret 2023 telah selesai masa tugasnya dan belum ada perpanjangan atau tidak ada perpanjangan. Tidak ada permintaan perpanjangan dari pihak Polri. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit memutuskan untuk memperpanjang tugas Endar di KPK melalui surat yang telah dikirimkan ke KPK. Hal itu perihal jawaban usulan pembinaan karir anggota Polri di KPK. Kapolri menyampaikan surat itu sebagai jawaban dari rekomendasi yang disampaikan pimpinan KPK pada 11 November 2022 lalu. Sementara itu, pegawai KPK khususnya yang dipekerjakan dari Polri meminta KPK membatalkan pemberhentian Brigjen Endar Priantoro. Para pegawai menilai pemberhentian ini terkesan dipaksakan. Berdasarkan hal tersebut di atas, hendaknya Cahya Harifa selaku Sekjen KPK bersedia mempertimbangkan untuk membatalkan keputusan pemberhentian Direktur Penyelidikan KPK ini. Sebelumnya, 3 pejabat struktural KPK meninggalkan lembaga anti rasuah dalam 3 bulan terakhir. Mereka diduga disingkirkan karena menghalangi penyelidikan Formula E. Ketiga pejabat tersebut yakni Deputi Penindakan dan Eksekusi Irjen Karyoto, Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro, dan Direktur Penuntutan Fitroh Roh Cahyanto. Penyelidikan Formula E mulai diumumkan KPK pada November 2021. Sudah setahun lebih penyelidikan ini berlangsung. Dalam beberapa kali gelar perkara, ketiganya menilai perkara itu belum layak naik penyidikan sebab belum memenuhi syarat ditemukannya cukup bukti adanya korupsi. Sementara mayoritas KPK disebut-sebut meminta agar perkara segera naik tahap penyidikan meski tidak disertai dengan penetapan tersangka. Selama ini, penetapan tahap penyidikan KPK selalu disertai adanya tersangka yang dijerat. Adanya pertentangan soal sikap tersebut diduga yang didasari Firly Bahuri menerbitkan surat sakti. Surat yang diduga berisi permintaan agar ketiga pejabat yang tidak setuju penyidikan Formula E dikembalikan ke instansi awal, yaitu Fitroh ke Kejaksaan, Karyoto dan Endar ke Polri. Surat tersebut disampaikan sebagai rekomendasi promosi terhadap ketiga pejabat itu di instansi masing-masing. Namun diduga merupakan upaya untuk menyingkirkan ketiganya dan menyamarkannya dengan modus promosi. Pada Februari 2023, Fitroh berhasil dikembalikan. Ia kembali ke Kejaksaan meski hingga kini tidak mengisi jabatan struktural. Selang sebulan kemudian, Irjen Karyoto meninggalkan KPK yang mendapatkan promosi menjadi Kapolda Metro Jaya. Pelantikan dilakukan pada 31 Maret 2023. Selang beberapa hari kemudian, giliran Brigjen Endar Priantoro yang meninggalkan KPK. Ia diberhentikan oleh KPK dengan alasan masa jabatan yang sudah habis. Padahal Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah menyampaikan bahwa Endar akan tetap ditugaskan di KPK. Beberapa waktu lalu, Firly Bahuri tidak secara langsung membenarkan soal adanya surat tersebut. Ia hanya membenarkan adanya komunikasi dengan Kejaksaan dan Polri. PLT juru bicara KPK Ali Fikri yang juga pernah menjelaskan soal rame-rame surat sakti. Ali mengatakan bahwa surat itu hanya rekomendasi promosi jabatan terkait manajemen kepegawaian. Adapun pertimbangannya diserahkan ke instansi asal yang bersangkutan. Sementara itu, untuk Fitroh, Ali Fikri berdalih bahwa jaksa senior itu kembali ke Kejaksaan Agung karena mengundurkan diri dari KPK. Karyoto telah dipindahkan ke kepolisian dan menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Fitroh kembali ke Kejaksaan. Sementara Endar punya nasib berbeda. Ia diberhentikan secara hormat oleh KPK. KPK beralasan pemberhentian Endar itu karena masa jabatannya sudah selesai. Sekretaris Jenderal KPK Cahya Harifa menyatakan KPK telah menyampaikan surat penghadapan Endar kembali kepada Polri per 30 Maret 2023.
Surat pengembalian Endar ini mengundang tanda tanya, sebab sehari sebelumnya Kapolri Listio Sigit Prabowo telah mengeluarkan surat agar Endar tetap bertugas di KPK. Endar diminta untuk mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait di KPK, melakukan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Namun, surat Kapolri itu diabaikan KPK. Endar tetap diberhentikan secara hormat. Ia dicopot dari jabatannya. Isu beredar tentang Direktur Penuntutan KPK yang konon dia minta resign. Apa betul? Ini bisa salah, bisa. Tapi ini isu yang tidak jelas ujung pangkalnya. Oleh sebab itu Pak Ketua KPK jelaskan ini supaya tidak ada spekulasi di publik. Apa sebabnya? Kasus belinya soal perbedaan pandangan dan sikap tentang rencana mentersangkakan seseorang. Seseorang ini dalam tanda kutip. Seseorang ya ini calon orang besar ini seseorang. Kalau enggak kan pasti enggak ada apa-apanya. Karena menurut pandangannya bukti-bukti hukum, syarat-syarat hukum untuk mentersangkakan beliau belumlah cukup. Ini isu beredar yang tidak dipertanggungjawabkan, yang tidak ada pertanggungjawaban. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri menegaskan, setiap perkara yang ditangani pihaknya mesti diselesaikan. Hal itu ia sampaikan ketika ditanya soal rekomendasi Dewan Pengawas KPK agar kejelasan status kasus Formula E segera ditetapkan. Dalam menangani sebuah perkara, Firly menerangkan kalau KPK mengacu pada pedoman yang berlaku. Jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK tidak segan untuk meningkatkan status sebuah perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Diketahui, Ketua Dewas KPK Tumbak Hatorangan Panggabean menerangkan pihaknya dan KPK telah sepakat agar nasib penanganan kasus Formula E segera diputuskan. Diterangkan Tumbak, pihaknya tetap memantau dinamika yang terjadi dalam penanganan kasus Formula E. Ia menekankan adanya beda pendapat dalam sebuah ekspose perkara adalah hal lumrah di KPK. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron mengakui terjadi dinamika di tingkat pimpinan terkait penyelidikan Formula E. Hanya saja ia menegaskan hal tersebut adalah lazim terjadi. Gufron menekankan dinamika dimaksud tidak perlu dipermasalahkan, dinamika tersebut bersifat alami. Dibeberkan pula oleh Gufron, Dewan Pengawas KPK telah memanggil pimpinan baik bersama-sama maupun pribadi. Para pemimpin KPK diingatkan soal prinsip kolektif kolegia. Harapannya agar kolektif kolegia pimpinan ke depan agar ditingkatkan dan supaya ada perbaikan. Sebelumnya, Dewas KPK angkat bicara soal penanganan kasus Formula E. Dewas meminta agar KPK tidak bertele-tele dalam menangani kasus tersebut. Sementara itu, mantan Wakil Ketua KPK 2011-2015, Bambang Wijoyanto, menyebut ada usaha menyingkirkan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelang kontestasi pemilu 2024 mendatang. Ia mengatakan Anies terus-menerus diguncang dengan laporan dugaan korupsi KPK yang tidak berujung didapatkan bukti. Bambang mengatakan KPK menebarkan kebohongan soal pertemuan 3 pimpinan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan. Ia menyebut pertemuan tersebut bukanlah berasal dari undangan BPK seperti yang diucapkan oleh KPK. Berdasarkan informasi, para pimpinan sengaja datang ke BPK pasca melakukan ekspose di internal. Selain itu, Bambang juga mengatakan ekspose yang dilakukan oleh KPK dalam kasus Formula E tersebut merupakan hal yang aneh dilakukan, sebab ekspose tersebut dilaksanakan setelah KPK menyimpulkan belum ada alat bukti yang cukup atas kasus Formula E. Padahal dalam forum pertemuan dengan BPK tersebut, Satgas tim penyelidik bersikeras belum menemukan alat bukti yang cukup. Padahal tim penyelidik sendiri sudah melakukan ekspose lebih dari 7 kali. Bambang Wijoyanto juga menyinggung soal deputi penindakan dan direktur penyelidikan KPK yang diajukan kepada Dewan Pengawas KPK. Ia menyebut laporan tersebut ada indikasi terjadi disebabkan keduanya berselisih dengan pihak yang memaksa ekspose terhadap Formula E. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewas, dinamika itu salah satunya tentang konsep atau kesepakatan tentang kolegialitas kepemimpinan itu bagaimana. Itu yang
kita konsultasikan kepada Dewas, dan Dewas sebagaimana sudah disampaikan Pak Tumpak memang kemudian memanggil kami baik personal maupun kami berlima. Itu harapannya agar kolegialitas pimpinan ke depan itu agar ditingkatkan dan supaya ada perbaikan-perbaikan. Beliau sudah memberikan beberapa arahan. Cuman keberanian Pak Beni ini setengah-setengah gitu ya. Kenapa nggak disebut aja siapa seseorang itu? Biar clear gitu ya. Kalau kita ngomong berani ya harus clear harusnya. Siapa seseorang itu? Sehingga kita ini disaksikan oleh saya interupsi ini. ya. Jadi sebenarnya saya mendukung juga. Saya kaget tadi dengan informasi itu. Karena saya nggak pernah mendengar soal informasi itu. Ini dimonitor oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi jangan sampai KPK sudah quote-unquote bermain politik kalau udah begitu. Ada direktur penuntutan yang kemudian mundur, ya, karena tidak sepakat dengan apa yang sudah ditentukan di lembaga KPK. Setahu saya dulu mekanismenya ketat betul ya untuk menetapkan seseorang itu menjadi tersangka gitu. Ini tentu saya ingin juga meminta penjelasan meskipun sekali lagi saya belum pernah mendengar isu itu, tapi ini mengagetkan saya kok sampai segitunya gitu ya, apa benar gitu. Nah ini perlu juga dijawab oleh pimpinan KPK ya, secara terang. Dan juga masyarakat akan memahami ya tentang latar belakangnya, saya kira tidak perlu saya ulangi. Yang jelas sekali lagi Dewas telah ya berebutkan dengan kita semua berlima, dan kita semua juga secara guyup telah menerima masukan-masukannya, dan itu tentu menjadi masukan positif kepada pimpinan untuk bagaimana meningkatkan. Ya salah satunya agar misalnya ya outbound dan lain-lain yang perlu kemudian Pak, dinamikanya itu disebut terkait penyelidikan Formula E, apakah itu benar Pak? Tidak hanya itu, jadi banyak hal ya, tidak hanya itu. Yang mungkin itu yang meletup-meletup kepada Anda, nah itu salah satunya. Tapi kan biasa, namanya kami berlima, tentu kemudian perbedaan itu dinamika yang natural ya, alami. Sebelum intinya kami sudah menerima masukan dari Dewas, dan Dewas juga sudah secara bijak mengumpulkan kami, dan kami di titik temu sudah ingin menindaklanjuti apa yang disampaikan Dewas. Jadi tidak ada kepentingan lain kecuali kepentingan dalam rangka penegakan hukum. Dan ingat, lembaga KPK, semua peristiwa yang di sini adalah peristiwa hukum, termasuk yang kita lakukan sekarang. Ini peristiwa hukum. Jadi tidak ada peristiwa yang di KPK ini di luar proses hukum. Itu ingin saya jelaskan.